Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Aziz. Waalaikumsalam Pak Fatikul. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak Aziz? Alhamdulillah sehat Pak. Pak gimana kabarnya Pak? Sehat juga Pak. Alhamdulillah, saya juga sehat, Bapak Aziz, berkat doanya. Eh, Bapak Aziz, eh, kita mau melaksanakan tes coaching dengan Bapak Hadril ya. Iya Pak Fadil. Belum itu memulai tes coachingnya ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dan dalam prosesnya nanti. Maka saya harapannya Bapak Aziz sudah memiliki prinsip sebagai seorang yaitu kemitraan proses kreatif dan maksimalkan potensi. Dan tentunya ya Bapak Adis juga perlu memiliki kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan dengan cek rasa baik itu rubrik penilaian yang akan saya nilai nanti. Apakah Bapak Adis sudah paham? Sudah paham Pak? Oke. Dan jangan lupa Bapak Ajis bahwa saat Bapak melakukan coaching dengan Bapak Hotel nanti menggunakan alur certa, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ini yang nantinya menjadi rubrik penilaian yang saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak Aziz. Maka ada beberapa hal pertanyaan yang akan saya ajukan sama Bapak Aziz. Apakah boleh Bapak Aziz? Boleh Pak, silakan Pak. Kira-kira ini, kompetensi yang mana yang ingin Bapak kembangkan selama coachingnya nanti? Hari ini saya akan mencanangkan kompetensi yang dikembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bobot dengan teknik rasa kepada coach saya Pak. Wah, bagus sekali Bapak Aziz. Akan mengembangkan kompetensi tersebut. Dari kompetensi ini kira-kira bagian spesifik mana yang akan dikembangkan selama coaching nanti? Saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif karena bisa menggali lebih dalam informasi dan ide-ide kreatif dari coach sehingga dapat kesimpulan yang mencerahkan, Pak. Wah, memang salah satu kompetensi adalah mendengarkan aktif dan merupakan kunci dalam menggali ide-ide kreatif coach ya Bapak Aziz. Untuk pertanyaan terakhir Bapak Aziz, perihal indikator ketercapaian. Kira-kira indikator ketercapaian yang ingin Bapak Aziz capai selama proses percakapan nanti apa? Indikator keberhasilannya yakni bisa menerapkan algoritma secara runtut, bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar coach mampu menemukan solusi dari masalah yang ditemui oleh coach tersebut, Pak. Terkait dengan indikator yang ingin Bapak Aziz capai tentang ingin melaksanakan alur cerita secara runtut, mampu menggali ide-ide, dapat berjalan dengan baik. Semoga proses coachingnya nanti dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan indikator yang ingin Bapak Aziz capai. Baik, terima kasih Pak. Mungkin saya akan mengenalkan coaching dengan Pak Hodel ya Pak ya. Ya, Yang mohon silakan Bapak Aziz. diamati Pak. Assalamualaikum Pak Hodel. Bagaimana kabarnya Pak Hodel? Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah, saya baik-baik saja, Pak. Ada yang bisa saya bantu Pak Hodel? Jika Bapak memperbolehkan dan serta Bapak tidak sibuk, saya ingin menyampaikan sebuah masalah, Pak. Tentu saja boleh Pak. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong Pak. Ngomong-ngomong, apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita nantinya Pak? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Pak. Mungkin setelah saya ceritakan sama Pak Aziz, saya dapat mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Memangnya ada masalah apa Pak Hodel? Begini, Pak. Ada satu siswa saya yang apabila masuk di pelajaran saya tidak begitu semangat untuk belajar. Bahkan tugas pun jarang mau dikerjakan. Itu yang membuat saya merasa sedikit pusing menghadapinya, Pak. Baik, Pak. Tadi Bapak bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Bapak sudah menelusuri penyebab dari masalah ini, Pak? Sudah, Pak. Saya sudah memanggil anak tersebut
dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Lalu dari pengamatan Bapak, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran Bapak? Setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada yang bersangkutan, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran teori karena harus memahami masalah-masalah tentang sentence. Jadi membuat anak itu malas membaca dan mengikuti pembelajaran saya. Nah, Berdasarkan pengamatan saya seperti itu, Pak. kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bapak harapkan pada anak tersebut, Pak? Ya pasti Pak, saya tentunya berharap murid tersebut bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik seperti murid-murid lainnya. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut, Pak? Jadi berdasarkan pengamatan saya Pak, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran yang beragam Pak. Sehingga anak ini tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang lebih sesuai kebutuhan anak, Pak. Memperbanyak kerja kelompok, memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa tersebut berminat untuk belajar bersama saya, Pak. Baik, Pak. Apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Bapak lakukan di kelas? Oh, ada, Pak, pasti. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat kegiatan secara berkelompok dan menyampaikan bersama-sama di depan kelas. Secara otomatis siswa yang tetap terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kita berikan hasilnya seluruh siswa terlibat dengan pembelajaran berjalan sesuai dengan yang kita harapkan dan mereka yaitu Pak berpartisipasi aktif jadinya Pak. Luar biasa sekali, Pak ya. Jika kita rating nih Pak dari angka 1 sampai 10, menurut Bapak seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid, Pak? Kalau kita berikan rating Pak, menurut saya mungkin di angka 8 atau sampai 9 lah Pak. Baiklah, selanjutnya apa rencana yang akan Bapak lakukan dan bagaimana langkah-langkah? Yang akan saya lakukan itu, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan yang sangat menarik seperti tugas kelompok yang tadi saya ceritakan, Pak. Serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak kepada murid agar tercapai tujuan pembelajaran yang baik dari murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik, Pak. Baik Pak, kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut Pak? Yang membantu saya dalam menyusun rencana ini adalah tentu saja kepala sekolah, Pak, serta rekan sejawat, dan tidak lupa juga saya juga mengkomunikasikan hal ini kepada wali murid atau orang tua siswa, Pak. Kira-kira berapa lama waktu yang Bapak butuhkan untuk melakukannya Pak? Sepertinya tidak butuh waktu yang lama mungkin Pak Aziz. Hal ini akan saya terapkan secara cepat. Mungkin saja pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang agak sedikit lama Pak, karena tidak ada yang instan ya Pak ya. Ya betul betul Pak ya. Kira-kira kapan Bapak bisa melaksanakan rencana ini Pak? Ya secepatnya Pak. Insya Allah hari Senin depan saya udah mulai Pak menerapkan pembelajaran yang bervariasi tadi Pak. Oh kemudian nih Pak, komitmen Bapak, apa yang akan Bapak lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik Pak? Saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat dan berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat baik di sekolah maupun di luar sekolah, Pak. Untuk meningkatkan kompetensi diri saya, Pak, sebagai seorang pendidik, jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik, Pak. Sehingga kehadiran saya di kelas itu selalu dirindukan oleh murid dan peserta didik saya, Pak. Baik Pak, adakah dukungan yang Bapak butuhkan dari pihak lain? Kira-kira apa yang dibutuhkan? Di sekolah dukungan sudah saya dapatkan, Pak. Baik itu dukungan sarana maupun moral, Pak. Jadi
Mungkin internal dari saya saja yang konsisten dalam menjalaninya nanti, Pak. Baik Pak, semoga rencana ini berjalan dengan lancar ya Pak ya. Nah, bagaimana perasaan Bapak nih Pak setelah kita bincang-bincang sejenak tadi Pak? Saya merasa telah menemukan solusi dari permasalahan saya tadi, Pak. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal-hal lain yang Pak bicarakan atau sampaikan Pak? Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu Bapak untuk berbincang dengan saya Pak. Sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan saya Pak. Terima kasih banyak ya Pak ya. Senang bisa mendengarkan cerita Bapak tadi Pak ya. Sama-sama Pak, semoga kita bisa terus saling berbagi Pak. Ya, sampai jumpa Pak Odil ya. Assalamualaikum Pak Odil. Sampai jumpa Pak Aziz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak Aziz. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana Betul. perasaannya setelah melaksanakan coaching tadi Bapak Aziz dengan Bapak Ah, Hadri? Alhamdulillah Pak, saya rasa senang sekali nih Pak dan lega rasanya Pak. Seperti saya Pak Odil tadi mampu menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya Pak. Luar biasa sekali Bapak Aziz. Nah, Bapak Aziz, saya akan menanyakan beberapa hal terkait hasil supervisi saya tadi. Apakah sudah Bapak lakukan ketika melakukan proses coaching yang menjadi indikator pengembangan yang diinginkan? Oh, saya sudah menerapkan menjadi coach yang baik tadi Pak. Sudah berperan aktif, membangun mitra yang setara, sudah menerapkan potensi coach di mana saya hadir secara penuh atau presence, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa, sudah melakukan teknik tirta dalam percakapan saya, dimulai dari tujuan, identifikasi, dan tanggung jawab. Nah, yang sudah Bapak sampaikan sudah ada dalam pengamatan saya tadi Bapak Aziz. Saya sudah ada tadi tujuan dari percakapan, kemudian sudah ada identifikasi, sudah ada dilakukan secara runtut, rencana aksi sudah membuat Koci mampu menemukan solusinya, dan komitmen juga tadi sudah dibahas. Untuk proses kemitraan, Bapak juga sudah mampu menjadi mitra secara tidak menggurui. Untuk proses kreatif sudah mampu menuntun Koci sehingga mampu menghasilkan solusi dari permasalahannya. Dan memaksimalkan potensi sudah berhasil karena sudah mampu memecahkan masalahnya. Dari kompetensi yang ingin dikembangkan itu sudah ada, sudah dilakukan semua. Telah melakukan teknik rasa, sudah memberikan, sudah mendengarkan, sudah appreciate dan mengapresiasi, merangkum apa yang diucapkan Koci dan memberikan pertanyaan berbobot. Pertanyaan terakhir dari saya, Bapak Aziz, kompetensi sudah dikembangkan semua. Kira-kira apa yang akan ditingkatkan lagi? Harus sering-sering melakukan coaching, Pak. Baik, selama proses coaching sudah sangat baik. Sudah sesuai dengan indikator penilaian. Harapannya sama dengan saya, di mana saya juga banyak latihan sesering mungkin sehingga mampu menjadi coach bagi rekan sejawat